bertanya sesuatu atau boleh kita tanya jawab nanti silakan. Saya tidak bertanya, tapi bukan bertanya sih, menjawab yang tadi barusan turunkan tentang di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi Kristen. Iya, ada nggak tertulis di Bible Anda perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Kalau firmannya sih saya nggak tepat ya, tapi yang saya tahu Yesus berkata bahwa aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, nah itu seperti Kalau itu saya juga tahu, Bu. Yohanes 14 nomor 6. Sayangnya itu bukan untuk Kristen, tapi dia ngomong sama Thomas. Thomas kan itu adalah muridnya. Muridnya kagak Kristen. Ya memang Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia tidak mengajak setiap ada komunitas atau membawa satu agama. Memang sejak awal dia datang pun ke dalam dunia itu kan untuk mendamaikan dunia. Jadi itu disebut secara universal ya. Jadi bukan perorangan atau per satu agama atau Muslim atau Kristen atau dia menyebut sesuatu gitu. Karena sebenarnya nama kekristenan itu juga bukan sesuatu yang menjanjikan bahwa kalau kita ada di dalam satu kekristenan terus kita juga dijanjikan untuk masuk ke surga, Kak. Tapi karena memang supaya itu tidak sulit untuk menjangkau sebuah perkumpulan di mana jikalau kita di dalam satu perkumpulan itu, kalau seandainya ada yang sakit, ada yang butuh didoain, ada yang mau berkumpul untuk setiap hari Minggu untuk berkumpul untuk seperti kayak gereja gitu, itu hanya cuman karena dibutuhkan proses yang menjadi dibentuk di mana adanya kekristenan itu gitu. Jadi Yesus datang bukan karena harus memilih siapa dia yang harus masuk, yang harus dia pilih gitu. Tapi kita sendiri yang memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia pun juga sejak kita lahir pun juga pada waktu kita di dalam kandungan dan ketika kita di orang tua, ketika kita lahir, kita juga sudah menyerahkan Tuhan, orang tua kita juga sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Baik. Gitu. Oke, Bu, begini, Bu. Sudah tahu di situ bukan untuk Kristen, tapi kata Ibu Yesus untuk global. Padahal kan Yesus berkata, Bu, di dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus melarang murid-muridnya untuk mengajarkan ajaran dia keluar dari Yahudi. Bahkan di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus juga mengaku dia diutus hanya untuk Yahudi. Nggak ada Yesus berkata bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Nggak ada. Nggak ada. Untuk dunia? Ya, ada. Iya. Tapi mungkin di mana itu? Saya ngomong tidak bisa tapi saya nggak bisa buka di. Yesus hanya berkata kayak gini, Bu. Ya, di kitab Anda itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Ya, kan kayak gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi dengan berjalannya waktu, kan setiap orang kan punya, setiap orang itu kan mereka belajar dan mereka punya sistem. Dan sistem itu kan dibentuk untuk menyusun segala sesuatu yang supaya bisa diatur. Karena manusia itu memang harus diatur. Kalau tidak diatur, maka pasti akan kalau keluar dari jalur atau sistem, biasanya pasti akan yang namanya sistem pasti kacau balau kan. Nah, jadi kekristenan itu memang bukan karena dibentuk supaya hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan saja, tetapi karena ya siapa yang mau datang kepada Tuhan ya mungkin berada di dalam, kalau dibilang secara itu organisasi gitu, sebuah organisasi yang berkumpul, tempat di mana orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Lah, tidak gini, Bu. jadi Kalau Yesus
Kalau Yesus melarang muridnya untuk menyebarkan ajaran dia di luar Israel, lalu hak apa kita mengikuti dia? Sedangkan dia nggak mau ajarannya diikuti oleh orang di luar Yahudi. Karena dia menegaskan ya di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia, bukan. Gak nyambung gitu. Yesus hanya mengatakan ya jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya adalah Yahudi semua. Berarti dengan sendirinya dengan sendirinya sudah terbantahkan. Karena kan tadi bilang Yesus diutus karena bukan hanya cuma untuk orang Yahudi dan Bani Israel kan, tetapi yang sudah dijawab itu kan untuk seluruh bangsa kan. Berarti memang itu makanya Bu, dengarkan dulu sampai selesai. Yesus mengatakan aku hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Yahudi. Ajaranku kagak boleh keluar dari Yahudi, kagak boleh keluar dari Bani Israel. Kan kayak gitu. Lalu ada Yesus berkata, ya pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya, ke-12 muridnya Israel semua Bu. Ya. Ke-12 muridnya Israel semua. Terus di situ juga kosakatanya jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada. Ibu harus ngerti apa yang disampaikan oleh Yesus itu gitu. Lihat kosakatanya yang betul. Kalau pada waktu Yesus mau naik ke surga, memang itu pesan dia untuk menjadikan kita semua ini sudah otomatis menjadi murid Tuhan. Iya, nggak ada Bu murid itu nyembah guru, nggak ada. Kalau menjadikan murid, betul nggak? Nggak ada murid itu nyembah guru. Lihat aja Ibu di sekolah-sekolah atau di luar sekolah, nggak ada murid nyembah guru. Yesus itu figurnya bukan hanya sebagai dia Tuhan dan juru selamat saja ketika dia dunia ini dia menjadi manusia, tapi dia menjadi seorang papa, dia menjadi Tuhan karena dia figur ketika dia turun ke dunia dia menjadi 100% manusia. Jadi dia menjadikan dirinya untuk semua orang bergantung kepada dia. Ketika anak kecil dia menjadi ketika anak kecil mendatang kepada Yesus, Yesus menjadi papa gitu. Ketika kita seandainya ada yang suaminya tinggalkan dia, ketika dia datang ke Tuhan Yesus, Yesus menjadi suaminya gitu. Jadi dalam arti suami bukan berarti kita menikahi sama Tuhan menjadi suami, tapi Yesus menjadi figur itu karena dia sebagai Tuhan yang memenuhi semua keinginan manusia, menjawab semua keinginan manusia, apa yang dibutuhkan sebagai manusia. Jadi Yesus itu datang untuk mendamaikan manusia, untuk mendamaikan hati kita. Salah Ibu. Ibu, Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai. Ingat itu di kitab Anda. Yesus berkata, aku bukan datang untuk membawa damai. Aku memisahkan antara anak dan orang tuanya, kata Yesus. Gak tahu Anda? Saya tahu. Tapi itu kan tahu. Jadi jangan Anda katakan dulu Yesus bawa damai. Jadi kayak gini Bu, masalah 100% manusia itu ajaran Kristen. Gak ada itu ajaran Yesus 100% manusia. Dan gak ada juga Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut disembah. Dia saja mengaku sebagai hamba. Ada di kitab Ibu. Dalam Matius 12 nomor 15, Yesus itu seorang hamba Tuhan. Dan Yesus tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Tuh. Kayak gimana? Ini memang dunia ini semuanya dia berperan penuh untuk segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan manusia. Dia menjawab setiap apa yang kita menjadi keinginan kita. Kalau kita menganggap dia sebagai bapak, dia akan menjawab kita sebagai figur papa. Jadi memang manusia itu sangat membutuhkan dan bergantung kepada Yesus sebagai Tuhan di dunia. Yang saya baca tadi ini. Gitu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, kata Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Buat apa pedang, Bu?
kagak mungkin kan buat ngupas bawang. Gak mungkin ya. Tapi apa? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Tuh. Iya, tapi pengertian kita bukan itu. Pengertian kita, Yesus datang itu salah satu contoh. Kamu menganggap kita sebagai Kristen itu yang merasa kita itu kafir. Karena apa? Karena kita percaya sama Yesus, maka dia memberikan contoh itu. Jadi kita yang sebagai manusia yang percaya sama dia sudah berkata seperti itu untuk supaya apa, ketika dia berkata seperti itu kita masih mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gini. Masih mau. Dia berkata itu bukan karena untuk menjadi pemecah belah. Justru di situ iman kita diuji. Apakah Gak ada Yesus, Bu. Gak ada Yesus mengatakan bahwa yang selamat itu mengakui dia sebagai Tuhan. Enggak. Yang mengatakan dia sebagai Tuhan, yang memanggil dia, memakai nama dia sebagai Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus, Bu. Iya. Siapa yang menyebut Yesus itu Tuhan, maka dia akan mengusirnya nanti. Itu tertera di kitab Anda. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Itu Bukan. berbicara tentang kerendahan hati. Nih, saya bukakan buat ibu ya. Saya baik hati nih sama ibu. Nggak perlu ibu buka Alkitab ibu. Saya bukakan di HP sini aja. Nih ya. Bu, saya baca ya. Nih, Matius 7:22. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya mau tanya dulu sama ibu, ya, yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa, Bu? Kristen udah pasti. Kristen, baik. Ya, lanjut ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa jawab Yesus? Ya, kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hai Kristen. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Tuh. Orang yang memanggil Yesus itu Tuhan, yang memakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus pada hari terakhir nanti, gitu. Tuhan, Bu, ya. Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu. Kan ibu mau masuk surga. Ya, akui Yesus sebagai apa? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya. Ya, bukan 3 dalam 1. Satu-satunya. Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi akui Yesus itu utusan Tuhan. Bukan untuk disembah. Gitu. Itu kata Yesus. Saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus, biar ibu nggak tersesat oleh pemahaman gereja ibu atau pendeta ibu atau kekristenan ibu. Buang doktrin gitu ya. Netralkan hati Anda gitu. Coba Anda ikuti apa yang dikatakan Yesus, bukan mengikuti apa yang dikatakan oleh kristenan Anda gitu, bukan. Itu udah jelas firman Tuhan, jadi nggak bukan doktrin. Gitu, Bu. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang tertulis dan yang dikatakan oleh Yesus. Ya terserah ibu pilih-pilih kan, pilih-pilih apakah mau ikut Kristen ibu atau ikut pendeta ibu. Karena saya perlu sampaikan ke ibu, Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Yesus tidak pernah bawa Kristen, Yesus tidak pernah membangun gereja, Yesus tidak pernah kenal dengan Kristen. Yang mengatur segala sesuatu, makanya kekristenan itu berada di dalam sistem. Jadi ada apa-apa, semua manusia atau jemaat itu dia nggak keluar dari aturan-aturan gitu, aturan-aturan dalam Alkitab yang sudah ditetapkan, karena Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi tidak bisa kebenaran itu bolak-balik, makanya dibentuk sistem dan biar supaya kekristenan itu bisa diatur. Kalau tidak maka akan kacau balau. Di manusia ini kan tidak bisa diatur, makanya itu dibentuk untuk supaya sistem mengatur kita sebagai
orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Kata Yesus Kita yang sia-sia yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. mengajak kita untuk bilang, ayo saya datang untuk membentuk organisasi atau jemaat Kristen. Nggak ada, Tuhan nggak pernah bilang. Kan untuk menyelamatkan manusia, mendamaikan dunia. Mendamaikan dunia tapi bawa pedang kayak gimana? Mendamaikan dunia bila dia bilang aku memisahkan anak dari orang tuanya. Apa yang mau didamaikan kayak gitu? Aneh juga ibu ini. Iya, Yesus yang ngomong dia bukan bawa damai, ibu ngotot Yesus bawa damai. Saya lebih percaya siapa gitu? Pasti saya lebih percaya Yesus daripada ibu gitu. Ya udah bagus, saya bersyukur kalau Pak percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bu, saya percaya dengan Yesus itu. Kata Yesus sembahlah Allah, saya sembah. Yesus hidup ya, dia disunat, saya pun ikut sunat. Yesus kagak pernah contohin makan babi, saya juga kagak pernah makan babi. Yesus bersujud ya lalu berdoa, saya juga sujud gitu. Kayak gitu. Yesus puasa, saya pun puasa. Mau pada waktu di gereja kita mau duduk di kursi, nggak semua segala sesuatu halal, nggak usah diatur-atur. Di dalam kamar kita mau berlutut dan berdoa sama Tuhan, itu juga tidak masalah. Sujud Ya, itu kan juga bukan salah satu yang harus di dalam aturan, tetapi sujud itu manusia yang dia mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dia di dalam kamar, dia punya ekspresi kepada Tuhan, itu seperti apa, itu bebas sama Tuhan. Jadi kita tidak bisa diatur dengan harus sembahyang 5 waktu, kita tidak bisa diatur dengan harus tangannya seperti apa, kaki seperti apa, nggak bisa. Kita tetap dengan Tuhan, kita sendiri yang berekspresi sama Tuhan. Apa sih? Salah ibu kalau kayak gitu. Di kitab Anda ya Bu ya, di kitab Anda di 1 Yohanes hati kita tuh keluar, doa kita tuh keluar dari isi hati kita sendiri. Jadi apa yang kita ekspresikan gak bisa ibu beragama itu maunya ibu. Kalau maunya Yesus kayak gini di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau ibu percaya dengan Yesus maka ibu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Gak bisa beragama itu menurut Anda atau maunya Anda, tapi maunya Yesus kayak gimana. 1 Yohanes 2 nomor 6 di situ dikatakan kalau Anda percaya dengan Yesus maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Bagaimana Yesus itu hidup? Yesus puasa ya puasa, Yesus sunat ya sunat, Yesus kagak pernah makan babi, kagak pernah makan babi, Yesus sujud ya sujud, jangan jingkrak-jingkrak gitu. Itu 1 Yohanes 2 nomor 6 yang disampaikan oleh kitab Anda. Kalau Anda percaya dengan Yesus, kalau Yesus sujud, Anda sujud, bukan jingkrak-jingkrak. Gitu Bu. Nggak masalah, itu ekspresi, nggak masalah. Tuhan memberikan kebebasan kita dalam cara dari jalan segala cara, bukan hanya cuma harus mengatur kita untuk bagaimana cara berdoa, bagaimana cara duduk di kursi atau itu tidak perlu. Itu tidak menjamin kita untuk hati kita menyembah kepada Tuhan hanya cuma karena masalah jingkrak-jingkrak dan segala macam. Tidak. Kita boleh melakukan apa saja, yang penting hati kita sama Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau teriak, mau loncat-loncat, nggak masalah. Mau siapa yang ngajarin loncat-loncat? Kata Yesus apa? Sia-sia yang mereka lakukan, sia-sia ibadah itu yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Gitu. Kan gitu kata Yesus. Ngapain Anda jingkrak-jingkrak? Ngapain Anda ke gereja kalau itu adalah perintah manusia? Apapun itu, kalaupun manusia itu kalau dia berlaku baik sekalipun, tapi hatinya itu pun tidak baik, tidak akan pernah masuk surga. Karena segala sesuatu Tuhan ukur dari segi hati, bukan bagaimana kita menyembah, bagaimana kita sembahyang 5 waktu. Enggak, Tuhan ukur dari hati kita. Orang boleh berdoa sembahyang 5 waktu, tapi hatinya tidak tertuju kepada Dia, hanya cuma melakukan itu sebagai kewajiban. Itu bukan sesuatu yang dijamin sama Tuhan, tapi hati kita. Hari ini kalau kita mau kalau Pak
siapa namanya Pak? Ya kalaunya gini Bu, ya kalaunya gini, kalaunya Tuhan memandang hati. Mau sama-sama dengan Tuhan di Firdaus aja Tuhan akan menerima. Ya kalau gini Bu, kalaunya Tuhan memandang hati, Tuhan yang mana? Jangan salah sembah dulu gitu. Nggak bisa semua pakai hati aja. Kalaunya kita salah sembah, nggak bisa. Harus pakai hati. Kalau nggak pakai hati nggak bisa. Gini Bu, yang saya bilang ya, tidak bisa cuma pakai hati kalau kita menyembah Tuhan yang salah. Siapa yang bilang? Itu Ya Anda kata yang Yesus. bicara. Kalau gitu saya mau cek dulu sama Ibu ya. Bu, yang Ibu sembah sekarang siapa? Ya, sembah sama Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Yesus menyuruh menyembah siapa? Ya. Menyembah Tuhan Yesus ya. Dia Salah. ini jalan dan kebenaran dan hidup. Salah kan Ibu? Udah salah sembah. Bu, di Lukas 4 nomor 8 kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu Ibu sembah Yesusnya. Salah sembah sudah. Kepada Allah berarti Allah yang di sorga. Nah, Dia sendiri adalah Bapa itu sendiri yang di sorga. Tapi Dia menjadi manusia untuk menjelaskan itu. Bu, Yesus dengan Bapa beda. Segala sesuatu dengan otak dan logikanya Dia sendiri. Yesus dengan Bapa beda, Bu. Bagaimana? Yesus dengan Bapa beda. Yesus dengan Bapa tidak ada perbedaan. Siapa bilang Bapa? Oh, enggak ada. Coba nih baca Ibu ya. Tetap satu. Nih, Yesus ya. adalah anak Kata Yesus kayak gimana? Matius 11:25 nih. Pada waktu itu kata Yesus, ya berkatalah Yesus, apa kata Dia? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan di sini Yesus atau Bapaknya? Hah? Dia sebagai manusia di dalam dunia, Dia menjelaskan itu tentang Dia. Untuk supaya mereka tahu bahwa Dia sebenarnya, karena kalau Dia menjelaskan hari ini mereka bingung, seperti Bang Ucup sendiri sekarang dia bingung. Yesus itu siapa? Yesus itu yaitu Yesus sendiri. Dia menjelaskan Enggak ada di dalam dunia. Enggak ada dia ngomong kayak gini, Bu. Aku bersyukur kepadaku. Enggak ada. Kalau mereka satu, ya Yesus dengan Bapa adalah satu, maka Yesus ngomongnya kayak gini, Bu. Aku bersyukur kepadaku. Gitu dia ngomong. Dan di hasil akhir ketemu Yesus di surga, baru Bang Ucup tahu, oh ternyata Yesus menjelaskan tentang dirinya. Tentang Yesus, tentang Allah itu sendiri yang di surga. Dia menjelaskan itu kepada manusia. Matius Yohanes 5 nomor 30 ya Bu ya. Jangan mengarang. Kata Yesus seperti apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dia diperintah oleh Tuhannya, bukan dia yang berkuasa. Yesus menjelaskan segala sesuatu bukan datang di dalam aturan dunia, tapi Dia menjelaskan itu segala sesuatu ada di dalam surga. Jadi Dia datang itu Dia menjelaskan sebagai manusia, menjelaskan segala sesuatu yang di surga, bukan segala sesuatu yang di dunia. Makanya Dia datang harus menjadi manusia untuk menjelaskan itu sebagai manusia, bukan Dia menjelaskan itu sebagai Allah di dalam dunia, bukan. Nah, gampang. Kan dari dulu kan Tuhan mengirim utusannya dari dulu. Ngapain dia langsung menjelma? Anak manusia kan, yang dijadikan manusia. Dan kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri dengan logika kita. Pantas emang Tuhan jadi manusia. Dia itu Allah yang berdaulat. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kita tidak bisa merubah apa yang menjadi. Kalaunya Tuhan yang Maha Kuasa, Bu, pantas nggak dia jadi manusia? Ya dia mau jadi manusia itu bukan urusan kita. Itu memang sudah menjadi satu visi dan misi Allah untuk mengirim dia menjadi itulah manusia. Ibu melanggar kitab Ibu lagi. Ya, di Yesaya 46 nomor 5 Tuhan itu bukan enggak akan jadi manusia, enggak sama gitu.
Kalau kita satu-satu kita akan bingung. Tapi pemahaman itu sudah mewakili apa yang saya ngomong itu mewakili pemahaman tentang isi Alkitab. Beda, Tuhan gak akan jadi manusia, Tuhan bukan anak manusia, dan Tuhan bukan manusia, dia tidak akan berubah. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, dan tidak akan jadi manusia. Jadi kalau ada Tuhan jadi manusia, Tuhan dari mana itu? Ya, Tuhan menjadi manusia nggak ada kayak gitu. Untuk menceritakan tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Nggak ada Tuhan jadi manusia. Udah dijelaskan oleh kita para nabi, nggak akan ada Tuhan yang jadi manusia. Kayak gimana? Lagi-lagi saya harus percaya ibu atau lagi-lagi saya harus percaya para nabi? Nah, kan kayak gitu. Nggak ada para nabi bilang ya Tuhan itu akan jadi manusia. Gitu nggak ada. Kalau Bang Ucup baca Alkitab, percaya saja di dalam Alkitab ada semua di situ. Oh, saya yang dikatakan Yesus percaya semua, Bu. Makanya saya tiap hari saya ibadah sujud kayak Yesus. Makanya saya puasa, mati dikapani gitu. Makanya saya nggak pernah makan babi. Makanya saya sunat juga kayak Yesus. Ada berpuasa, siapa bilang tidak berpuasa? Tapi kita berpuasa, saya harus kasih tahu Bang Ucup. Bang Ucup, hari ini saya lagi puasa. Ya ampun, enggak juga. Puasa Betul. itu kita menyiapkan diri kita yang benar-benar ketika kita mengingini sesuatu, kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi, kita berdiam diri, berpuasa itu bukan hanya cuma berbicara tentang makan minum, tapi berpuasa itu menceritakan tentang kita menenangkan diri kita, berpuasa dari emosional, berpuasa dari kita berbicara tentang orang lain, berbicara tentang kita mengfitnah orang lain. Kalau menurut Anda, Bu, ya. Orang lain itu berpuasa dari semua itu. Saya mau Ibu rincikan gitu. Perincian Ibu kayak gimana tadi tentang masalah Tuhan tadi gitu loh. Kita masih mau fitnah-fitnah orang. Coba Bu, saya mau tanya Ibu sedikit ya. Kata Ibu Tuhan Maha Kuasa, bisa jadi apa saja, betul? Iya. Terserah Tuhannya. Iya, terserah Tuhan. Kita nggak bisa ngatur. Baik, sekarang saya mau tanya dan Ibu tolong jawab ya. Jawab sedikit secara ringkas. Bisa nggak Tuhan Ibu jadi iblis? Tidak bisa. Nah, kok tiba-tiba nggak bisa? Berarti Ibu membatasi Tuhan. Tuhan Ibu kagak kuasa kalau kayak gitu. Kenapa tiba-tiba Tuhan Ibu nggak bisa jadi iblis? Kacau. Aduh. Katanya Maha Kuasa, kenapa nggak bisa jadi iblis? Aduh. Itulah kacaunya konsep Anda gitu. Sama dengan kamu pola pemikirannya tuh udah, saya pikir itu udah merasa itu aneh. Masalahnya gini Bu, kalau saya memahami Tuhan ini Bu ya, saya ajak Ibu berpikir ya tentang masalah Tuhannya. Masalah Tuhan ini Bu ya, masalah pantas atau tidak, bukan bisa atau tidak, bukan pantas atau tidak gitu ya. 100% pasti tidak bisa. Baik, sekarang kayak gini ya, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, betul? Ya. Ibu dan saya ciptaan Tuhan. Bu, kalau kita makan nasi, pantas gak? Pantas lah. Pantas kita makan nasi. Kalau kita makan kotoran, pantas gak? Ya nggak pantas lah. Nggak pantas. Kita ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, ya Bu ya, ada yang tidak pantas bagi manusia. Begitu juga bagi Tuhan Bu. Ya, kagak pantas Tuhan itu jadi manusia, kagak pantas Tuhan dikandung manusia, kagak pantas Tuhan dilahirkan manusia, kagak pantas Tuhan itu disusui manusia, kagak pantas Tuhan itu diludahi manusia, kagak pantas Tuhan itu diseret manusia, kagak pantas Tuhan itu digantung manusia, kagak pantas Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Ya. Gitu Bu ya. Nggak pantas kayak gitu. Dia menceritakan tentang bagaimana manusia lahir, bagaimana manusia bertumbuh. Tuhan Yesus menciptakan itu menjadi contoh teladan bagi manusia. Makanya kalau kita menelaah tadi ya Bu ya, pertanyaan saya, bisa nggak dia jadi iblis? Salah itu pertanyaan. Bisa atau tidak jadi iblis? Seharusnya saya bertanya kayak gini, pantaskah dia jadi iblis? Jawabannya pasti enggak gitu. Jawabannya pasti enggak gitu. Nggak mungkin lah.
Kamu kalau saya bilang pantas gak Muhammad itu menjadi iblis, kan nggak mungkin kan? Ya Kamu kan nggak mau. pantas. Ya itu makanya nggak mungkin. Nggak pantas Saya kan bagi seorang nabi aja nggak pantas gitu, apalagi bagi Tuhan. Ya, makanya bagi Tuhan. Nggak pantas Tuhan itu jadi iblis, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia gitu. Itu kita jawab sendiri. Bang itu kita jawab sendiri loh. Ya iya, makanya kalau ada ya Tuhan yang menjelma jadi manusia itu Tuhan-Tuhanan gitu. Kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin, apalagi dia Tuhan. Masa dia menjadi iblis, kan nggak mungkin dia yang menyelamatkan Ya manusia. nggak pantas dia jadi iblis Bu, nggak pantas. Dia menyelamatkan manusia, makanya Iya. dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dan masa dia jadi iblis, kan nggak mungkin. Iya, nggak ya jadi iblis nggak pantas dia Mau nggak juga. saya bilang, kalau Makanya saya mau nggak nggak pantas saya bilang, juga dia jadi mau manusia. nggak kalau saya bilang Muhammad Nggak pantas Tuhan itu jadi iblis, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia, nggak pantas dua-duanya. udah pasti aja nggak mau Gitu. jadi iblis. Manusia yang tanpa dibilang pun dia sudah jadi iblis biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah lakunya, sikapnya membunuh, membom, memaki, mencaci, memfitnah, itu udah tingkah laku iblis. Tapi Yesus Iya. tidak pernah seperti itu, figur Yesus. Dia tidak ada seperti itu. Dia datang, figur Yesus itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan menceritakan segala sesuatu, tidak mengajarkan hal-hal yang buruk. Coba cari kekurangan dia, apa yang dia salah dari Yesus. Tidak ada. Oh, apa yang salah? Salah satu kesalahan Yesus ya dia hambur-hamburin meja pedagang dan kursi-kursinya. Tuh kesalahan dia. Ngapain coba orang berdagang dia hambur-hamburkan mejanya, dihamburkan Yesus. Apa tuh? Ngapain Yesus tendang-tendang meja orang? Ngapain Yesus tendang-tendang kursi orang coba? Oh, karena rumah. Ini saya kasih contoh. Masjid mau nggak di dalamnya pakai jualan? Kok di dalam? Itu kan orang jualan di halaman, bukan di dalam. Gimana sih Ibu? Oh kalau orang jual di halaman masjid, Bu ya di halaman masjid orang banyak jualan nggak apa-apa gitu. Sebagai manusia 100% mengajarkan tentang yang namanya rumah gereja itu bukan tempat untuk berdagang. Habis itu salah satunya juga Bu ya dia nyuruh muridnya nyuri keledai tuh, keledai orang tuh dicuri juga. Kesalahan dia juga tuh ya. Muridku ya di situ ada di kota itu ada keledai ya tertambat dengan anaknya, itu ambil keledainya bawa kemari kata Yesus. Kalau kamu kepergok ya bilang aja Tuhan memerlukannya. Itu tuh kesalahan Yesus juga ya. Itu Bu ya banyak kalau saya mau kasih penjabaran gitu. Itu contoh-contoh hidup manusia yang Tuhan kasih contoh. Setiap sesuatu yang dicatat di Alkitab tentang cerita Tuhan Yesus itu pasti ada maknanya. Bukan sekedar menceritakan tentang itu. Isi Alkitab itu menceritakan tentang kebaikan dan keburukan dan kebenaran. Alkitab tidak pernah berbohong tentang yang namanya salah adalah benar. Tetapi Alkitab menceritakan tentang sebanyak hal supaya ilmu daripada Alkitab, supaya manusia mengerti tentang arti yang namanya salah dan benar. Oleh karena itu apapun yang dia tulis, apa yang diceritakan tentang Tuhan itu ditulis supaya manusia bisa tahu perbedaan antara kesalahan dan kebenaran. Kebaikan dan keburukan. Oke lah Bu, mungkin saya diskusinya sampai di situ sama Ibu gitu. Kebetulan tadi saya juga ngomong sama teman-teman mau istirahat, soalnya saya mau berangkat besok Bu ke Jakarta. Iya. Saya di Jakarta sampai ketemu kalau ketemu saya. Iya, saya mau ke Jakarta besok, soalnya siang saya berangkat. Jadi harus istirahat yang cukup gitu. Makasih banyak ya, Ucup. Sorry ada kata-kata yang salah. Sama-sama Bu ya, terima kasih ya. Oke.